Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, para kiai, para asatid, para asatidah, para aparatur pemerintah, para kesepuhan, mini sepuh, hadirin hadirat yang tidak mampu saya sebutkan namanya satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat, ta'zim dan cinta saya kepada antum semua. Semoga Allah memuliakan mereka semua di dunia dan di yaumul qiyamah, memberikan umur yang panjang dalam keadaan sehat afiat, dalam keadaan taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Semoga segala macam hajat mereka, hajat dunia dan hajat akhirat, digabulkan oleh Allah. Yang belum berangkat haji atau berangkat umrah, semoga Allah berikan rezekinya untuk bisa melaksanakan haji dan umrah. Yang sedang sakit, semoga Allah angkat segala macam penyakitnya, diberikan kesehatan afiat. Yang udah nikah belum punya anak, mudah-mudahan Allah berikan anak yang saleh dan salehah, rumah tangganya jadi sakinah mawaddah rahmah. Yang belum nikah sama sekali, DL, derita loh, kelamaan, buruan udah 2027, 2026 belum nikah lagi. Saya teringat apa kata guru saya, itu umur 25 tahun waktu itu, 26, saya punya sahabat, ada saya di situ. Jadi itu kata guru saya, jadi itu burung buat kencing doang ya, kata dia. Wallah, itu buat jomblo dan jomblowati, buru-buruan nikah biar bermanfaat. Dan mudah-mudahan yang pengen nikah, Allah berikan seorang suami atau calon suami dan calon istri yang saleh dan salehah. Di sini hadir juga Kepala Desa Karimanggis Kulon, Bapak Dede Wahidi, dan juga Kepala Dusun Kliwon, Bapak Ayib Muhammad Rifai, Kiai Haji Ismail Marzuki selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Arsyariyah, dan juga Kiai Haji Jan Zainuddin, pengasuh Pondok At-Tailah. Kita doakan semoga Allah memuliakan mereka semua di dunia dan di yaumul qiyamah, memberikan umur yang panjang dalam keadaan sehat afiat, dalam keadaan taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Amin ya rabbal. Wabil khusus buat sahibul bait Bapak Sukar dan Ibu Karneti yang sebentar lagi ananda beliau yang insya Allah akan melaksanakan akad nikah Adinda Zainal Arifin atau Enal atau Jenal yang biasa saya panggil, beserta calon suaminya Epi Pajarsari, calon istri ya, calon istri ya, calon istrinya Epi Pajarsari. Mudah-mudahan Allah berikan umur yang panjang dalam keadaan sehat afiat, dalam keadaan taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dilimpahkan keberkahan, kebaikan di dunia dan akhirat buat calon pengantin. Mudah-mudahan sampai hari H, sampai selesai pernikahannya, sampai akhir hayatnya, Allah berikan kebaikan, kebahagiaan, keharmonisan, keromantisan. Allah berikan sakinah mawaddah rahmah. Allah berikan keturunan yang saleh dan salehah. Amin ya rabbal alamin. Dan juga para Dewan Guru Jalsatul Itsnain Majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang di malam hari ini hadir Al Habib Muhammad Al-Bagir bin Ali bin Tahir, dan juga Al Habib Syekh Al-Hafsi. Kita doakan semoga Allah memuliakan mereka semua di dunia dan di yaumul qiyamah, diberikan umur yang panjang dalam keadaan sehat afiat. Dan kita selaku yang hadir di malam hari ini yang insya Allah mendengarkan nasihat dari mereka, semoga nasihat tersebut bermanfaat dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya
asyrafil anbiya sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, limpahan puji syukur kehadirat Allah Rabbul Alamin yang di malam hari ini kita dikumpulkan di dalam satu acara tasyakuran walimatun nikah yang mudah-mudahan tidaklah kita hadir di tempat ini kecuali Allah tumpahkan kebaikan di dalam kehidupan kita. Allah berikan segala macam hajat-hajat kita yang belum digabulkan, dan mudah-mudahan Allah menginginkan kebaikan untuk kita dengan mendengarkan nasihat-nasihat yang akan disampaikan oleh guru-guru kita. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada kekasih kita, baginda kita, Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang selalu menginginkan kebaikan di dalam setiap aspek kehidupan dari umatnya, menginginkan kebaikan di dalam pernikahan, menginginkan kebaikan di dalam mendidik atau tarbiyah anaknya, menginginkan kebaikan di dalam ibadahnya, menginginkan kebaikan di dalam mencari rezeki dari umatnya, dan menginginkan segala macam apapun kebaikan tersebut. Dan tidak ada manusia yang paling menginginkan kebaikan seperti Nabi Muhammad terhadap umatnya. Dan Nabi Muhammad bukan hanya menginginkan kebaikan, Nabi Muhammad pun mengajarkan, memberitahukan, membocorkan bocoran jawaban untuk mendapatkan itu semua, agar setiap dari umat Nabi Muhammad mendapatkan kemuliaan, mendapatkan ganjaran pahala, tingkatan yang mulia, dan mendapatkan perlindungan dari segala macam gangguan syaitan yang ingin merusak umat Nabi Muhammad, baik merusak itu di dalam amal ibadahnya ataupun di dalam kegiatan yang lainnya. Contoh kemarin kita baru saja mendapatkan akhir tahun dan awal tahun. Contoh, dikatakan barang siapa yang membaca doa akhir tahun, kan doa akhir tahun kita baca, kebanyakan dari kita orang Kuningan insyaallah mereka mengikutin membaca doa akhir tahun. Doa akhir tahun itu bukan hal yang sepele. Barang siapa yang membaca doa akhir tahun, maka syaitan dan iblis nih dan pasukannya, dia berkata, ya Allah, capek saya telah menggoda dia agar menjerumuskan amal ibadah dia, merusak amal ibadah dia, sehingga amal ibadah tersebut tidak diterima oleh Allah. Tapi kata syaitan, gara-gara dia membaca doa akhir tahun 3 kali, maka rusaklah strategi saya, rencana saya untuk merusak amal ibadah dia selama 1 tahun yang lalu. Lalu orang yang baca doa awal tahun, maka dikatakan orang yang membaca doa awal tahun itu aman dirinya dari gangguan syaitan dan bisikannya. Karena apa? Karena diperintahkan malaikat untuk menjaganya. Ini yang terjadi dikhususkan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masuk lagi nih hari lagi ada kebaikan untuk umat Nabi Muhammad. Apa kebaikannya? Di bulan Masehi nggak ada kebaikan. Januari dan seterusnya tuh, habisnya April, Maret, terus segala itu Agustus, nggak ada kebaikan di dalamnya. Tapi kalau di bulan Arab ada kebaikan. Dan ini dikhususkan untuk umat Nabi Muhammad SAW. Contoh nih hari, orang yang berpuasa nih hari ini hari Asyura, dia 1 tahun dosanya dihapuskan oleh Allah. Puasa 1 hari tapi 1 tahun dosanya diampuni oleh Allah. Nikmat tidak? Ini kebaikan yang diinginkan oleh Nabi terhadap umatnya. Lalu apalagi Habib? Di antaranya yang kedua yang di dalam hadisnya ada, diriwayatkan di dalam hadisnya, tausi alal iyal, memberikan rezeki lebih kepada istrinya dan anaknya. Barang siapa yang melebihkan rezekinya kepada anak dan istrinya di hari ini, maka Allah luaskan rezekinya 1 tahun ke depan dan dijamin sama Allah. Ini kebaikan, salah satu kebaikan yang diinginkan oleh Rasulullah untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Lalu seperti apa lagi Habib? Di antaranya agedun nikah atau tasyakkuran, walimatun nikah yang insya Allah di hari Selasa dilaksanakan oleh Zainal Arifin dengan calon istrinya Epi Fajarsari. Nikah pun ada kebaikannya. Tidak seperti orang-orang luar dan agama-agama lain, ikhwani rahimakumullah. Di dalam syariat Islam, setiap perbuatannya yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad dan diperintahkan oleh Nabi Muhammad untuk umatnya, maka di dalamnya ada kebaikan. Bahkan orang-orang yang tidak mau nikah, kata Rasulullah SAW, orang yang tidak mau nikah itu kata Rasulullah SAW, maka dia adalah saudaranya setan. Orang yang nggak mau nikah, dia punya rezeki, dia punya kemampuan, tapi dia nggak mau nikah. Maka kata Rasulullah SAW ketika berkata sahabatnya, apakah engkau sudah nikah? Belum ya Rasulullah. Apakah engkau punya budak saat itu? Budak diperbolehkan, dipergauli oleh majikannya? Kata dia, tidak ya Rasulullah. Kau punya kemampuan? Iya ya Rasulullah. Maka engkau adalah belum nikah juga. Maka engkau adalah saudaranya syaitan. Itu orang yang nggak mau nikah. Mau beb, tapi rezekinya nggak ada, cari duitnya, usaha, jangan bengong doang di rumah, ngencang-ngencang kaki dengan ngabisin waktunya dengan handphonenya, kerja, jangan malas, ya. Lalu pasangannya minta sama Allah, Habib saya rezeki ada, keinginan ada, baca doa Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fagir 100 kali setiap hari. Bagi orang yang pengen nikah tapi belum punya pasangan. Yang belum nikah, yang udah nikah jangan dulu. Kesian yang belum nikahnya. Iya, yang udah nikah jangan. Ini untuk amalan buat orang yang pengen nikah tapi jodohnya belum ada. Baca doa apa Habib? Doa Nabi Allah Musa. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fagir 100 kali setiap habis salat Isya. Sebelumnya baca Yasin dulu 1 kali, baca Yasin 1 kali, lalu baca Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fagir 100 kali. Dilaksanakan selama 40 hari berturut-turut, jangan sampai hilang. Insya Allah setelah pas 40 hari itu, kalau dikerjakan dengan tulus, maka dia insya Allah akan diberikan jodoh. Itu bagi orang yang mau nikah, yang punya semangat. Kadang orang dikasih amalan percuma, nggak diamalin, ya ngomongnya doang. Lalu apa Habib? Di dalam pernikahan pun dikatakan Sayyidina Mu'adz bin Jabal, pernah sahabatnya Rasulullah mengatakan di dalam kitab Qurratul Uyun, orang nikah itu lebih afdal 40 kali dibanding orang, lebih afdal beribadahnya di dalam sholatnya, lebih afdal daripada orang yang tidak nikah 40 kali. Sholatnya itu lebih afdal. Sholatnya orang yang sudah nikah itu lebih afdal 40 kali dibanding orang yang tidak sholat, yang belum nikah. Di dalam dikatakan di riwayat yang lain dikatakan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tazawwaja lillah kafa wa uqiya. Orang yang nikahnya semata-mata karena Allah, ini penting. Makanya Imam salah satu ulama kita Imam Ibn Al-Qayyim mengatakan 5 perkara yang paling penting di dalam pernikahan. Di antaranya apa? Niat. Makanya dikatakan barang siapa man tazawwaja lillah kafa wa wuqiya, barang siapa yang nikahnya karena Allah, niatnya semata-mata karena Allah dan ngikutin Nabi Muhammad. Karena nikah itu bisa menjadi sunnah dan bisa menjadi wajib. Barang siapa yang nikahnya karena Allah, niatnya semata-mata karena Allah dan ngikutin sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kafa wa wuqiya, maka dia akan dicukupin oleh Allah. Wa wuqiya, dia akan dijaga oleh Allah. Dicukupin apa Habib? Dicukupin dari segala macam musibah, bala, bencananya, dosa-dosanya. Wa uqiya, dicukupkan dan dijaga apa Habib? Dari segala macam hal yang diharamkan oleh Allah. Dicukupkan hartanya, dicukupkan musibahnya. Wa uqiya, dijaga dari segala macam perbuatan maksiat dan musibahnya.
Itu orang kalau nikah karena Allah dan Nabi Muhammad SAW. Makanya sangat penting bagi orang itu belajar masalah pernikahan. Jangan main nikah aja. Maaf ibu, kata Imam Ibn Al-Qayyim yang pertama niat. Kalau niatnya benar nikahnya karena Allah dan karena Nabi Muhammad, maka dia akan dijaga oleh Allah di dalam pernikahannya. Sangat penting di dalam pernikahan. Makanya dikatakan idza ja'an niyah fin nikah, kalau datang niat-niat di dalam nikah, niat-niat baik, ja'at sakinah mawaddah warahmah, maka akan datang sakinah mawaddah warahmah. Kalau nikahnya benar, niat nikahnya benar, maka akan datang sakinah mawaddah warahmah. Setiap dari kita menginginkan pernikahan kita itu pernikahan yang sakinah mawaddah warahmah. Tapi lihat orang yang nikahnya karena harta atau karena kecantikan atau karena keturunan, maka pernikahannya nggak akan berlangsung lama. Setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun punya anak 3, 2, 5, dia berhenti nikahnya, lepas. Ada yang 1 tahun nikah cerai. Ada yang 2 tahun cerai. Kenapa? Karena pernikahannya nggak dilandaskan karena Allah dan Rasul. Jika nikahnya dilandaskan karena Allah dan Rasul dan ditambahkan niat-niat yang baik di dalam pernikahan, maka niat-niat yang baik tadi tersebutlah yang akan menjaga pernikahan tersebut. Tapi niatnya benar, tulus, suci. Niat-niat yang diajarkan oleh ulama, makanya akan datang sakinah mawaddah warahmah. Lalu yang kedua, nikah itu ibadah. Nikah itu ibadah. An-nikah al-ibadah. Nikah itu ibadah. Gimana tidak ibadah nikah itu? Kalau dulu megang tangan calon suami, calon istri, yang kata kalimatnya pacaran, ketika megang tangannya aja hukumnya haram. Berduaan aja haram. Memandang dengan syahwat haram, berbicara dengan syahwat haram. Senyumnya kepada calon perempuannya atau calon istrinya atau pacaran bahasanya itu haram. Tapi kalau sudah nikah beda lagi. Dikatakan orang yang megang tangan lakinya 20 kebaikan dapatnya. Megang tangan lakinya atau lakinya megang tangan bininya. Itu 20 kebaikan diberikan. 20 dosa dihapuskan. 20 derajat diberikan kepada dia. Kalau megang tangan istrinya atau megang tangan suaminya. Istrinya atau suaminya, bukan istri orang. Ya, zaman sekarang udah biasa megang tangan bini orang atau megang tangan laki orang. Ya, itu haram hukumnya. Tapi kalau megang tangan bini kita atau megang tangan laki kita sendiri, itu dapat pahala. Gimana nggak dapat pahala? Gimana nggak ibadah? Itu akibat dari kebaikan yang Rasulullah berikan kepada umatnya. Dan menginginkan agar umatnya itu ketika beribadah dia mempunyai niat. Karena innamal a'malu binniyat. Setiap amal ibadah itu tergantung niatnya seseorang ketika melaksanakan ibadah tersebut. Kalau dia niat nikahnya karena Allah dan Rasul, maka megang tangan lakinya dia dapat pahala 20 kebaikan. 20 dosa dihapuskan, 20 derajat diangkat oleh Allah, derajatnya oleh Allah. Kata diteruskan, kalau nyium gimana? Kalau nyium dapat 40 kebaikan. Cium pipi kanan, cium tangan yang benar ya. Nih, aneh kasih tahu nih, biar jamaah Kalimanggis tahu cium tangan yang benar. Yang benar itu cium tangan pakai hidung. Tuh, biasanya kalau orang Arab mulutnya bunyi, hidungnya bunyi.
Itu cium tangan yang benar. Pakai hidung. Orang zaman sekarang kagak, nyium tangan pakai pipi. Ini diajarin sama ibunya sama anaknya. Karena ibu sama abaknya pun cium tangan sama orangnya pakai, kalau nggak pipi, jidat. Bu, jidat itu tempat sujud. Pipi itu tempat dicium, bukan tempat mencium, bukan. Tempat dicium. Jidat tempat sujud, pipi tempat dicium. Kalau mau mencium pakai hidung. Ya, itu yang mesti dipahamin. Diajarin sama anak kita. Jangan cium tangan pakai pipi. Jangan cium tangan pakai jidat. Enggak dapat kebaikan, Bu. Lanjut. Akhirnya ngebahas panjang lebar. Kalau nyium pipi gimana? Dapat 40 kebaikan, 40 dosa dihapuskan, 40 derajat diberikan. Kalau meluk gimana? 60 kebaikan diberikan. Meluk bininya, meluk istrinya, atau meluk suaminya. Bukan meluk bini lain atau laki lain, bukan. Suami sahnya dapat 60 kebaikan, 60 dosa dihapuskan, 60 derajat diberikan. Makanya nikah itu ibadah, nggak sembarangan. Lalu kata Imam Ibn Al-Qayyum, yang paling penting lagi setelah niat nikah, niat ibadah, yang ketiga ilmu. Nggak ada tisu di sini. Ilmu yang ketiga. Kenapa ilmu, Habib? Maaf nih orang Kuningan nih, orang Kuningan, Bu, ya. Saya dapatkan ini di Kuningan. Ada saya dapatkan berapa tahun atau nggak nyampe setahun yang lalu. Saya lagi duduk-duduk sama orang-orang ngebahas masalah tentang anak susu, anak susunan, sosonan atau susu. Apa hukumnya? Saya bilang sama hukumnya seperti saudara. Terus saya jelasin masalah seperti yang diharamkan, tapi bukan saudara periparan. Ipar itu, ipar hukumnya haram. Bini juga saya bilang, bini juga itu hukumnya sah ketika kita bersetubuh, tapi di dalam ibadah hukumnya haram. Haram apa, Beb? Kalau bersentuhan. Contoh mau sholat wajib, kita ngambil air wudhu, benar? Ya kan? Kalau bersentuhan sama bini kita, Habib, gimana nih? Orang nanya nih, Habib, kalau bersentuhan sama bini gimana hukumnya? Haram, batal wudhu kita. Kalau lagi dalam sholat kita batal. Habib enggak, kata dia enggak begitu, kata dia. Kok enggak begitu? Maaf Habib, saya ini sama istri sama istri saya selama ini. Istri saya selepas sholat wajib nih, dia cium tangan. Istri solehah, selepas sholat cium tangan, tapi langsung sholat sunnah lagi, karena dia kira wudhu itu tidak membatalkan pasangan suami istri. Ini yang terjadi di zaman sekarang. Dia nggak kenal hukum, yang penting nikah doang. Yang kedua apa? Maaf, waktu haid. Nih laki, waktu haid perempuan itu nggak boleh disetubuhin. Biar paham. Karena apa? Karena di Kuningan juga, orang Kuningan juga ngomong, Habib, kalau bersetubuh kan haid itu kan nggak boleh, nggak boleh disetubuhin secara langsung. Ya, wah ini banyak anak kecil. Gua bahas di sini ntar otaknya kemana-mana lagi. Intinya begini, perempuan lagi haid nggak boleh bersentuhan secara langsung kulit sama kulit. Bagian mana, Habib? Dari lutut sampai ke pusar. Bersentuhan secara langsung kulit sama kulit nggak boleh. Bagian atas baru boleh. Tapi terjadi di orang Kuningan, dia bersentuhan secara langsung, yang penting kagak masuk ke kandang. Ini haram hukumnya.
Ini terjadi di Kuningan. Kenapa? Karena dia nggak tahu hukumnya di dalam pernikahan. Yang ketiga apa? Main nyebutin talak sama bini. Saya talak, saya ceraikan kamu, saya pisah sama kamu. Ngomong ini sudah lebih dari 5 kali, bukan 4 kali, lebih dari 5 kali. Tapi di dalam satu rumah tetap dibersetubuh. Kalau orang kagak paham tentang masalah talak, masalah cerai, masalah pisah, ini yang terjadi. Ribut, cerai, kamu cerai aja deh sono. Ribut lagi, cerai lagi, pisah lagi, talak lagi. Tapi tetap dia bersetubuh di dalam satu rumah, di dalam kamarnya. Ini hukumnya haram. Makanya kalau dia orang kagak paham tentang masalah hukum, jadi begini hasilnya. Nah ini kebaikan-kebaikan ini diajarkan oleh Nabi Muhammad agar apa? Agar umat Nabi Muhammad itu ketika beribadah dalam segala hal, nikah dia punya niat, kerja dia punya niat, ngaji dia punya niat, buka usaha dia punya niat, pergi ke pasar dia buka niat, ke sawah dia punya niat. Apapun yang dikerjakan dia mendapatkan pahala ganjaran yang berlipat ganda. Itu yang diharapkan oleh Nabi Muhammad agar umatnya mendapatkan kebaikan. Hadirin hadirat rahimakumullah. Cukup sekian. Mudah-mudahan ada yang lebih baik selepas kita hadir pengajian ini, selepas kita hadir tasyakuran ini. Yang pengen nikah dia belajar dulu tentang masalah hukum nikah. Yang perempuan cari kewajiban istri, jangan main duit doang taunya. Ada duit abang disayang, kagak ada duit abang ditendang. Ini yang terjadi. Ada duit laki dikasih kopi, kagak ada duit laki disiram pakai air, diomelin, diusir. Bu, perceraian yang paling terbanyak terjadi seluruh Indonesia di Jawa Barat. Apa sebabnya? Karena nggak ada uangnya, suaminya kagak ada duit. Perekonomian di dalam rumah tangga yang menjadi sebab hancurnya rumah tangga. Berarti dia nikahnya itu karena duit, bukan nikahnya untuk ibadah kepada Allah. Jadi mudah-mudahan selepas dari pengajian ini kita menjadi hamba yang lebih baik, lebih mengenal tentang masalah nikah, lebih memperbanyak niat-niat di dalam nikah, dan lebih memperbaharui, walaupun udah nikah diperbaharuin lagi niatnya, dipelajarin lagi hukumnya, dan menjadi pernikahan itu yang akan memberatkan timbangan kita nanti di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Ini jam pas tadi saya naik panggung jam 10 lewat seperempat atau lewat 20. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat dan bisa kita amalkan di dalam kehidupan kita. Dan Bapak Zainal Arifin, Adinda Zainal Arifin dan calon istri insyaallah hari Selasa diberikan kesehatan, afiat, diberikan kelancaran, kemudahan, dijauhkan dari segala macam mala bahaya, bencana, musibah sampai akhir hayat mereka, sampai mereka wafat keduanya dalam keadaan husnul khatimah, punya anak keturunan yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya minta maaf, minta ridha wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.